I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah
masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela
bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open.
Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial,
perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Hu Jingjuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Hu Jingjuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang,
Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen. Kejadian I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen. Kejadian I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu
datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu
membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't.
I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking,
lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya,
bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Singsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Singsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Singsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Singsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Singsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi,
berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian
yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingsu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingsu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingsu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian.
I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah.
Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu
membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open.
Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial,
perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jingjuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingsu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingsu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingsu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingsu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jingjuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang,
Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen. Kejadian I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen. Kejadian I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu
datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa. Dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu
membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Ho Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't.
I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak hole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo. Seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling. Sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zenzon seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking,
lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Xingshu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Xingshu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jingchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xingshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jingchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan. Mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum. Apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jingchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Xingshu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya,
bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Singsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Singsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian. I understand your concern, but please trust me on this. I promise it will be okay. We need to address this issue immediately. The consequences could be severe if we don't. I feel so vulnerable right now. It's like my heart is weak whole open. Here is the file. Thank you. I'll review it. Have a good day. You too. Berita itu menyebar, seperti api yang disiram bensin. Dalam hitungan menit, lorong rumah sakit yang tadinya sunyi, berubah jadi tegang. Suara langkah kaki tergesa-gesa, dan bisikan panik saling bersahutan. Sementara itu, Lin Zhenzhen berdiri kaku di samping ranjang, dengan wajah pucat. Tangannya masih gemetar. Baru saja, Huo Jinchuan berusaha menyeretnya secara paksa, dan Huo Xinshu datang tepat waktu untuk menghentikan semuanya. Namun kini, justru kabar beredar bahwa dialah yang melukai Tuan Huo, seolah-olah semua kenyataan diputar balikan. Dengan sengaja, pintu ruang perawatan terbuka keras. Sepasang suami istri berpakaian mewah masuk dengan wajah penuh amarah. Kakak laki-laki dan kakak ipar Huo Xingshu memandang sekeliling, sebelum tatapan mereka jatuh pada Lin Zhenzhen seperti pisau yang siap mengiris. Di mana dia? Suara perempuan itu melengking, lalu melihat Huo Jinchuan yang terbaring dengan perban di kening dan memar di sudut bibir. Napasnya berat, namun ia sadar. Sementara Huo Xingshu berdiri tegak di sisi lain ranjang dengan ekspresi dingin yang sulit ditebak. Tanpa menunggu penjelasan, tuduhan langsung dilontarkan. Menyebut Lin Zhenzhen sebagai pembawa sial, perempuan licik yang memecah belah keluarga demi naik derajat. Lin Zhenzhen menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena takut, melainkan karena lelah menghadapi kebencian yang terus-menerus diarahkan padanya. Padahal, ia selalu menjadi pihak yang dipaksa, dijebak, dan difitnah. Huo Xingshu akhirnya berbicara dengan suara rendah, namun penuh tekanan, mengatakan bahwa rekaman CCTV, parkiran sudah diamankan, dan semuanya akan diperiksa polisi jika perlu. Kalimat itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak seorang pun menyangka ia akan melibatkan hukum, apalagi terhadap darah dagingnya sendiri. Huo Jinchuan yang awalnya pura-pura lemah, mendadak gelisah, dan mencoba bangkit, menyela bahwa semuanya hanya kesalahpahaman kecil. Namun tatapan tajam Singsu membuatnya kembali terdiam. Lin Zhenzhen merasa jantungnya berdetak kencang. Bukan karena ancaman, melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berdiri di depannya untuk melindunginya, bukan meragukannya. Di luar ruangan, ponsel Singsu berdering tanpa henti. Saham perusahaan terus merosot akibat rumor kutukan usia 25 tahun. Dan kabar pertunangannya yang mendadak, sementara media gosip mulai mencium aroma skandal keluarga konglomerat. Malam itu, setelah keluarga besar dipaksa pulang, Singsu berdiri sendirian di balkon rumah sakit. Memandangi lampu kota yang berkilauan, pikirannya dipenuhi potonggen-potonggen kejadian